Alhamdulillah, teman kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita, yaitu pelajaran fikih Syafi'i yang berjudul Nazar dan Sumpah. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma liyaqdu tafassahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Dan artinya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan dan menyempurnakan nazar-nazar. Maka mereka dan melakukan tawaf dengan mengelilingi Baitul Atiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadara an ya'siyahu fala ya'si." Pertama, hukum nazar. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nazri qala innahu la yaruddu syai'an wa innama yastakhraju bihi minal bakhil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melarang nazar. Beliau bersabda, nazar itu tidak akan merubah sesuatu apapun, bahkan nazar itu hanya keluar dari orang yang bakhil. Syarat-syarat orang yang bernazar di sini dijelaskan ada 4 hal. Yang pertama, Islam, berakal, balik dan ucapan, sehingga nazar telah jika sudah diucapkan maka contohnya, jika Allah membuatku begini, aku akan melakukan demikian untuk Allah, atau misalnya. Itu adalah salah satu contoh bernazar kepada Allah. Syarat-syarat perkata yang boleh dinazarkan, yaitu pertama, yang dinazarkan harus berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak boleh menazarkan sesuatu yang berupa kemaksiatan. Di sini ada beberapa macam nazar, yaitu yang pertama, nazar mu'allaq. Nazar mu'allaq adalah melakukan ketaatan yang dikaitkan dengan perkataan tertentu yang berupa mendapat kenikmatan atau terhindar dari bahaya. Misalnya nazar orang yang mengatakan, jika Allah menyembuhkan sakitku, aku akan mengerjakan perkataan ini. Itulah salah satu kecilnya. Yang kedua, nazar ghairu mu'allaq, yaitu bernazar akan melakukan amalan ketaatan tanpa mengaitkan dengan suatu apapun. Misalnya perkataan berikut, aku bernazar kepada Allah hendak mengerjakan salat, puasa atau sedekah. Yang ketiga, nazar untuk perkara yang akan datang, seperti aku bernazar akan berpuasa pada bulan Rajab nanti, atau aku bernazar akan mengerjakan salat 2 rakaat pada hari Kamis nanti. Selanjutnya, nazar al-lajjaj, yaitu bernazar untuk meninggalkan sesuatu perkataan tertentu atau melakukannya dalam keadaan gelap atau sangat marah. Misalnya perkataan seorang, jika aku sampai memasuki rumahmu, atau jika aku sampai mengetahui berbicara dengan orang itu, maka aku akan berpuasa 1 bulan penuh. Itu adalah macam-macam sumpah atau nazar tadi. Sekarang kita memasuki sumpah. Sumpah itu ibaratkan kembarannya nazar. Definisi sumpah. Sumpah secara bahasa artinya tangan kanan. Kemudian saya umum dipakai sebagai sebutan untuk bersumpah, karena orang Arab dahulu ketika membuat perjanjian atau kesepakatan, mereka saling berjabat tangan. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman.
Allah tidak menghukum kalian disebabkan oleh sumpah-sumpah kalian yang tidak serius, tidak bermaksud untuk bersumpah sesungguhnya, tapi Dia akan menghukum kalian karena sumpah-sumpah kalian sengaja. Syarat-syarat orang yang bersumpah: yang pertama, sudah balik dan berakal dan sudah dewasa, sudah bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang batil dan mana yang baik. Seandainya kalau ada anak kecil bersumpah atau anak SD belum tahu mana yang baik dan mana yang buruk, maka itu tidak sah. Yang kedua, tidak dipaksa. Orang bersumpah itu tidak boleh kita paksa. Seandainya kita paksa sehingga orang dipaksa sumpah tidak berlaku, sama saja sumpahnya itu tidak akan. Ketiga, memang sengaja buat main-main dalam keadaan apapun, sengaja untuk memainkannya, untuk apa dan lain-lain. Syarat-syarat sumpah: yang pertama, bersumpah harus dengan zat Allah, tidak boleh dengan yang lain. Yang kedua, tidak boleh bersumpah dengan makhluknya, dengan manusia, dengan binatang, dengan apapun, kayu, mau apa, semuanya tidak boleh, kecuali dengan Allah. Macam-macam sumpah ada beberapa. Yang pertama, al-yamin al-mun'aqidah, yaitu bersumpah akan mengerjakan atau meninggalkan sesuatu di masa yang akan datang. Yang kedua, al-yamin al-ghamus, yaitu sumpah untuk tujuan berbohong atau sumpah palsu. Yang ketiga, al-yamin al-laghu, yaitu sumpah dengan suatu perkara yang sudah lampau atau sedang terjadi dengan persangkaan bahwasanya hal itu terjadi karena mendapat. Hukum istisna dalam sumpah: orang bersumpah kemudian mengucapkan kata insyaallah secara bersambung dan sengaja menyiapkan sebutan dari sumpahnya, maka hukumnya dia tidak melanggar sumpah, dia tidak kafarah melanggarkan sumpah. Qala Allah Ta'ala fi kitabih karim, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman wa kaffaratuhu id'amu 'asharati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ayat di atas mengindikasikan dua macam kafarah. Yang pertama, kafarah bagi orang yang berkemampuan, yaitu membebaskan budak mukmin tanpa cacat fisik yang menghalangi. Kedua, makan 10 orang miskin, di mana setiap orang diberikan bahan makanan pokok untuk sekitar kita. Selanjutnya, beri pakaian 10 orang miskin dari jenis pakaian yang layak untuk dipakai. Yang kedua itu kafarah bagi orang yang kesulitan. Selama 3 hari dianjurkan untuk melakukan dengan cara berturut-turut, namun boleh juga dikerjakan terpisah-pisah. Itulah berapa macam kafarat yang dijelaskan tadi. Selanjutnya, waktu membayar kafarah. Yang pertama, jika kafarahnya berbentuk harta, maka boleh dikeluarkan atau ditukarkan dengan sebelum terjadinya pelanggaran sumpah atau sesudahnya. Jika kafarahnya berupa puasa, maka tidak boleh dikerjakan kecuali setelah terjadinya puasa atau setelah melakukannya puasa. Mungkin bab kali ini cuma sampai di sini saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.